Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Betapa bahagianya kita ketika masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas hari ini. Masih bisa mengingat namanya, masih bisa bersujud, dan masih bisa mendengarkan pesan-pesan kebaikan. Semoga pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, menjadi sebab datangnya rahmat, dan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, setiap hamba pasti ingin dicintai Allah dan Rasulullah. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, doa seperti apa yang paling Allah sukai? Amalan seperti apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bangga melihat umatnya? Ternyata, ada satu doa yang sangat singkat, sangat indah, dan disampaikan oleh seorang ulama besar dunia, yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Ihya Ulumuddin. Doa ini disebut-sebut sebagai doa yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah, karena di dalamnya terkandung kasih sayang yang luas untuk umat Nabi Muhammad. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis bahwa barang siapa membaca doa ini sebanyak 4 kali setiap hari, maka Allah akan mengangkat namanya bersama golongan para wali. Ia akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh makhluk, dilimpahi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dan diberikan ketenangan dalam keluarga serta kehidupan. Bukan hanya itu, sahabatku, orang yang istiqomah membaca doa ini juga dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang indah, dalam keadaan iman dan penuh cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, menyenangkan hati seorang mukmin, dengan menghilangkan laparnya, menutupi auratnya, atau meringankan kesusahannya. Dan Rasulullah menambahkan, barang siapa menolong orang yang teraniaya, maka Allah akan meneguhkan telapak kakinya di atas sirat pada hari kiamat. Bayangkan sahabatku, sekadar menolong sesama, sekadar menghapus air mata saudara kita, sudah menjadi sebab Allah mencintai kita. Apalagi jika kita setiap hari memohonkan ampun, rahmat, dan pertolongan untuk seluruh umat Nabi Muhammad, seperti makna doa yang akan kita pelajari sebentar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang penuh kasih. Setiap malam beliau berdoa sambil menangis. Ya Allah, umati, umati. Beliau memohonkan ampunan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kita semua, umatnya yang akan hidup beribu tahun setelah beliau wafat. Karena itu, doa yang satu ini sangat istimewa. Ketika kita membacanya, kita seolah sedang meneruskan doa Nabi Muhammad sendiri. Kita sedang ikut mendoakan seluruh umat Islam di muka bumi agar mendapatkan ampunan, rahmat, dan kemudahan dari Allah.
Bismillahirrohmanirrohim. Transliterasi. Allahumma gfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma yassir ummata Muhammad. Artinya, ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan umat Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa siapapun yang membaca doa ini 4 kali setiap pagi setelah salat subuh, maka Allah akan menjadikan hatinya tenang dan penuh cahaya, menjauhkan dirinya dari kesulitan hidup yang berat, membuka pintu rezeki dari segala arah, menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, memberinya akhir kehidupan yang husnul khotimah. Sungguh luar biasa, sahabatku. Hanya dengan membaca satu doa singkat yang bahkan tak sampai 1 menit, kita bisa mendapat kasih sayang Allah yang begitu besar. Mengapa doa ini begitu dicintai Allah? Karena doa ini tidak egois. Kita tidak sedang meminta sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Itu sebabnya Allah begitu menyayanginya. Barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuknya. Maka setiap kali engkau membaca doa ini, sejatinya malaikat juga sedang berdoa untukmu. Ya Allah, ampunilah dia sebagaimana ia mengampuni umat Nabi-Mu. Rahmatilah dia sebagaimana ia memohon rahmat untuk umat Nabi-Mu. Luar biasa, bukan? Ada kisah dari seorang ulama di negeri Syam yang setiap pagi selepas subuh, tidak pernah lupa membaca doa ini 4 kali. Suatu hari ia tertidur dan tidak sempat membacanya. Malam harinya, dalam mimpinya, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata, "Wahai Fulan, hari ini aku menunggumu membaca doa untuk umatku, tapi engkau tidak membacanya. Ketahuilah, doa itu telah membuat umatku mendapat rahmat yang luas." Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi meninggalkan doa ini walau sekali. Bahkan di penghujung hidupnya, ketika ia terbaring lemah, masih terdengar lirih suaranya mengucap, "Allahumma ghfir li ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad." Dan ia wafat dengan wajah yang tersenyum tenang. Sahabat Cahaya Guru, doa ini sangat mudah diamalkan. Bacalah 4 kali setelah salat subuh, dan boleh juga dibaca setelah setiap salat fardu. Ucapkan dengan penuh perasaan, dengan niat tulus mendoakan seluruh umat Islam. Jika mampu, sertakan zikir istighfar dan sholawat sebelum membacanya agar hati lebih tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, doa ini adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah dan umatnya. Di saat dunia semakin keras, hati manusia semakin dingin, doa ini menjadi jembatan kasih yang menenangkan jiwa. Mari kita jadikan doa ini bagian dari hidup kita. Jangan menunggu waktu senggang, jangan menunggu sempurna, cukup mulai dari hari ini. Bacalah 1 kali, 2 kali, 4 kali. Lakukan dengan ikhlas, dan insya Allah hidupmu akan penuh berkah. Semoga dengan doa ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lembutkan hati kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya yang penuh cahaya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Cahaya Guru,
Semoga amalan ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridha Allah. Jangan lupa tuliskan hajat dan doa sahabat di kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama. Insya Allah, doa dari hati yang tulus akan menembus langit. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap istiqomah, tetap berzikir, dan jangan pernah lelah mencintai Allah serta Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah, betapa bahagianya kita ketika masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas hari ini. Masih bisa mengingat namanya, masih bisa bersujud, dan masih bisa mendengarkan pesan-pesan kebaikan. Semoga pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, menjadi sebab datangnya rahmat, dan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, setiap hamba pasti ingin dicintai Allah dan Rasulullah. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, doa seperti apa yang paling Allah sukai? Amalan seperti apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bangga melihat umatnya? Ternyata, ada satu doa yang sangat singkat, sangat indah, dan disampaikan oleh seorang ulama besar dunia, yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Ihya Ulumuddin. Doa ini disebut-sebut sebagai